myself, what a wonderful world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan kami di sini kelompok 3 untuk mata kuliah Bahasa Indonesia di Universitas Dharma Andalas bersama dosen pengajar kami Ibu Ria Febrina, Sarjana Sastra, Magister Humaniora. Untuk tugas kali ini kita akan menjelaskan tentang karya ilmiah. Di kelompok 3 kita ada 5 orang ya. Ada saya sendiri Afriandi yang sedang membuka acara YouTube ini. Dan nanti penjelasan di video kita ini ada 4 tahapan penjelasannya. Yang pertama itu mengenai definisi dari karya ilmiah itu sendiri. Nanti akan dijelaskan oleh Marta Liza. Dan tahapan kedua kita akan menjelaskan jenis-jenis dari karya ilmiah. Itu ada jenis karya ilmiah, ada karya semi ilmiah, ada karya non ilmiah. Nanti akan ada Konita Salsabila Arzi akan menjelaskannya kepada semuanya. Dan yang tahapan ketiga nanti kita akan menampilkan contoh dari karya ilmiah itu sendiri. Ada Adinda Wulandari nanti akan menceritakan nanti kepada teman-teman semuanya. Dan yang terakhir ada Hadid Fadur Rahman yang akan bercerita tentang persamaan dan perbedaan dari karya ilmiah itu sendiri. Jadi bagaimana secara sistematikanya, secara diksi atau pilihan kata, secara ejaan ataupun secara kata hubungnya. Oke, kita langsung lanjut pertama dari Marta Liza yang akan menjelaskan tentang definisi dari karya ilmiah itu sendiri. Oke, silakan Marta Liza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan definisi dari karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan suatu karangan atau tulisan ilmiah yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori-teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya karya ilmiah memuat tentang data, fakta, dan solusi mengenai permasalahan yang telah diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Berikut adalah penjelasan mengenai definisi karya ilmiah menurut para ahli. Yang pertama menurut Brotowijoyo. Menurut Brotowijoyo, karya ilmiah merupakan suatu karangan atau tulisan yang dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Yang kedua menurut Jones. Menurut Jones, karya ilmiah merupakan suatu karangan atau tulisan yang ditujukan untuk masyarakat tertentu atau orang profesional yang bersifat karya ilmiah tinggi. Yang ketiga, menurut Harry Firman. Menurut Harry Firman, karya ilmiah merupakan suatu karangan atau tulisan yang dibuat atau dipaparkan atau dipublikasikan dari hasil pengkajian atau penelitian yang telah dilakukan, dan dalam penulisannya memperhatikan kaidah atau etika keilmuan yang berlaku. Baiklah, sekian dari saya penjelasan tentang definisi karya ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis karya ilmiah. Karya ilmiah terbagi menjadi 3. Yang pertama karya ilmiah, kedua karya semi ilmiah, dan ketiga karya non ilmiah. Baiklah, pertama kita akan membahas tentang jenis karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karangan yang berbasis ilmu pengetahuan yang dibuat oleh penulis dengan tujuan untuk menyajikan fakta agar diketahui oleh pembaca. Jenis-jenis karya ilmiah terbagi menjadi 4. Yang pertama skripsi, 2 makalah, 3 tesis, dan 4 disertasi. Baiklah, saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu karya tulis semi ilmiah. Karya tulis semi ilmiah adalah karya tulis ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum. Jenis-jenisnya ada 5. Yang pertama artikel, kedua editorial, 3 fitur, 4 resensi, dan 5 opini. Yang ketiga, karya non-ilmiah. Karya non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Jenis karya non-ilmiah terbagi menjadi 4. Yang pertama ada dongeng, 2 cerpen, 3 drama, dan 4 novel. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh karya ilmiah. Di samping saya telah saya cantumkan salah satu contoh tersebut, yaitu dampak negatif internet. Di bab pertama, kalian bisa melihat di sini satu latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian. Di bab 2 kalian bisa melihat di sini pembahasan tentang dampak negatif internet tersebut. Di sini akan membahas semua yang berdampak negatif pada internet tersebut.
Yang ketiga itu bab terakhir, yaitu bab 3, penutup. Selanjutnya adalah perbedaan antara karya ilmiah dengan karya non-ilmiah dalam beberapa aspek. Yang pertama, aspek sistematika. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Sedangkan karya non-ilmiah ditulis berdasarkan fakta pribadi dan umumnya bersifat subjektif. Yang kedua, aspek diksi. Gaya bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah cenderung formal, baku, dan lugas. Sedangkan karya non-ilmiah, gaya bahasanya cenderung sastrawi dan berkias. Secara keseluruhan, perbedaan antara karya ilmiah dan karya non-ilmiah adalah karya ilmiah memakai ragam bahasa yang sudah baku dengan kode etik penulisan khusus karya ilmiah. Sedangkan karya non-ilmiah bersifat emotif, tidak sistematif, dan lebih mencari keuntungan saja. Baiklah semuanya, demikian penjelasan dari kami mengenai tugas Bahasa Indonesia tentang karya ilmiah kali ini. Semoga penjelasan kami tadi itu jelas dan bermanfaat buat kita semuanya. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe channel YouTube ini, karena memang akan banyak lagi penjelasan-penjelasan mengenai Bahasa Indonesia berikutnya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.